Ternyata di dunia ini selain manusia dan bangsa jin itu juga dihuni oleh makhluk lainnya. Makhluk-makhluk tersebut sangat asing, penuh misteri dan sulit untuk ditemukan. Beberapa orang ada yang mengklasifikasikannya ke dalam golongan makhluk gaib. Imam Zakaria Al-Qazwini itu menggolongkan makhluk-makhluk tersebut kurang lebih ada 16 jenis. Langsung saja, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Bagi Anda yang beragama Islam pasti sudah tidak asing dengan sebutan bangsa jin dan bangsa malaikat. Kedua makhluk tersebut termasuk kategori makhluk gaib yang diciptakan Allah dan tidak sembarangan orang itu bisa melihatnya. Diperlukan keilmuan khusus untuk melihat kedua makhluk gaib tersebut. Namun ternyata selain jin dan malaikat itu ada makhluk gaib lain yang menghuni bumi ini. Keberadaan makhluk tersebut sangat misterius. Sampai saat ini belum ada penelitian yang spesifik mengenai makhluk-makhluk gaib itu. Hal ini diungkap oleh salah seorang ahli hikmah dan ahli ruhani, yaitu beliau Imam Qazwini. Imam Zakaria Al-Qazwini atau Zakaria bin Muhammad bin Mahmud Abu Yahya Al-Qazwini itu adalah ulama hikmah yang juga ahli ilmu astrologi maupun kosmologi. Menurut catatan, beliau itu lahir di kota Qazwin, Persia pada tahun 1203 Masehi. Melalui catatannya yaitu dalam kitab karangannya yaitu Ajaibul Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, beliau itu menceritakan tentang makhluk-makhluk misterius yang menghuni bumi ini. Keterangan dari Imam Al-Qazwini ini mungkin tidak akan disampaikan oleh para ustadz ataupun para mubalik secara umum, pemirsa. Maka dari itu saya pribadi berkeinginan membagikan pengetahuan ini dengan tujuan agar kita semua lebih tambah wawasannya mengenai luasnya alam dunia ini yang ternyata masih penuh dengan misteri. Makhluk-makhluk misterius tersebut yang kami rekap dan kami kumpulkan datanya itu ada kurang lebih 16 makhluk. Entah mereka itu makhluk gaib ataupun makhluk nyata yang memang tersembunyi. Saya sendiri kurang mengetahuinya. Yang jelas mereka sangat aneh, baik dari segi bentuk, tingkah laku, bahasa yang digunakan maupun tempat persembunyiannya. Inilah ke-16 makhluk tersebut. Yang pertama adalah Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ini dikenal merupakan segerombolan makhluk Allah yang jumlahnya itu sangat banyak sekali. Menurut beberapa riwayat, jumlahnya 2 kali lipat jumlah manusia di bumi. Tetapi yang pasti hanya Allah lah yang mengetahui jumlah Ya'juj Ma'juj ini secara pasti. Bentuk fisik dari Ya'juj Ma'juj yaitu mempunyai taring sebagaimana taring binatang buas. Kemudian mereka itu juga memiliki cakar-cakar yang tajam di tangan ya. Tinggi mereka itu adalah setengah dari tinggi seorang pria dewasa ideal. Badan mereka itu berbulu lebat. Ya'juj Ma'juj ini sekarang masih terkurung oleh tembok gaib yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Dan besok ya, menjelang dekatnya hari kiamat, mereka akan keluar dan menyerang semua umat manusia. Yang kedua adalah Mansak. Mansak itu adalah makhluk misterius yang keberadaannya berada di arah timur yang dekat dengan lokasi Ya'juj Ma'juj yang sudah saya terangkan tadi. Perwujudan Mansak itu sangat aneh dan misterius sekali. Mereka memiliki telinga yang lebar, mirip seperti telinga gajah. Nah, yang aneh, telinga tersebut digunakan sebagai alas tidur dan sebagai selimut. Tentu saja, bentuk tubuh mereka lebih kecil dari telinga mereka. Yang ketiga adalah makhluk gunung. Mereka adalah makhluk misterius yang berada di gunung yang dekat dengan suatu tempat yang telah ditutup secara gaib itu oleh Raja Zulkarnain. Tempat ini masih misterius sekali. Perwujudan mereka yaitu berpostur pendek, berwajah lebar, dan berkulit hitam. Yang mana dalam kulit mereka itu terdapat bintik-bintik putih ataupun kuning. Tinggi makhluk gunung ini hanya kisaran 5 jengkal saja, pemirsa. Mereka suka memanjat pepohonan dan memangsa makhluk hidup. Yang keempat adalah makhluk Afrika. Mereka adalah suatu kaum di kepulauan Afrika.
Bentuknya itu mirip seperti manusia, makan dan minum layaknya manusia juga, namun mereka itu memiliki sayap yang digunakan untuk terbang. Warna kulitnya ada yang putih, hitam, dan hijau. Mereka berbicara dengan bahasa yang aneh dan tidak bisa dimengerti oleh manusia. Yang kelima adalah makhluk Romini. Romini ini adalah sebutan makhluk aneh yang merupakan kaum di Jazirah Romini. Mereka menyerupai anak kecil dengan tinggi badan itu hanya 4 jengkal saja. Mereka mempunyai bulu yang tebal dan ada juga bulunya itu yang tipis. Bulu mereka itu berwarna merah. Dan yang aneh dari makhluk ini adalah hidup telanjang dan berkomunikasi dengan bahasa yang aneh pula. Yang keenam adalah makhluk mata satu. Makhluk ini ada di suatu tempat di Afrika dengan tinggi badan itu kisaran 48 cm serta bermata satu. Sebenarnya mereka punya 2 mata, tetapi yang satunya buta karena berkelahi dengan burung misterius yang datang di setiap tahunnya. Dan di setiap tahun tersebut mereka mati karena perkelahian tersebut. Yang ketujuh adalah makhluk bahar. Mereka menghuni di sekitaran Jazirah Bahar. Wajah mereka seperti anjing, namun tubuhnya itu seperti manusia. Mereka memakan buah-buahan, namun apabila mereka menemukan hewan, maka dimakannya juga, pemirsa. Yang kedelapan adalah makhluk merangkak. Mereka itu juga suatu kaum yang hidup di Jazirah Bahar. Bentuknya itu seperti manusia, namun kakinya itu tidak ada tulang, sehingga mereka berjalan merangkak. Keanehan makhluk ini yaitu ketika mendapati seorang manusia sedang berjalan, maka mereka itu akan melompat ke leher manusia tersebut dan kemudian melingkarkan kakinya di leher manusia itu. Apabila diusir, maka mereka akan segera menjatuhkan manusia tersebut dan mencakar-cakar wajahnya. Sungguh sangat aneh sekali perilaku mereka. Yang kesembilan adalah jin bersayap. Makhluk ini adalah sosok jin yang memiliki sayap, kemudian memiliki belalai kecil dan berbulu. Mereka ada yang berjalan dengan 2 kaki maupun 4 kaki, dan biasanya mereka itu bisa terbang dengan baik. Yang ke-10 adalah sebuah golongan makhluk yang berpostur tinggi, mempunyai 2 mata dengan warna biru, memiliki sayap, berkepala kuda, dan berbadan manusia. Mereka cepat sekali berkembang biak, sehingga jumlahnya itu lumayan banyak sekali. Yang ke-11 yaitu sebuah kaum makhluk aneh, yaitu mereka memiliki 2 kepala dan 8 kaki. Kemudian ada yang memiliki 1 kepala dan 4 kaki. Yang ke-12, makhluk-makhluk aneh dengan jenis kelamin wanita yang memiliki bulu dan payudara. Namun dari mereka tidak ada satupun yang berjenis kelamin pria. Mereka melakukan perkawinan melalui udara, yaitu semacam penyerbukan dan melahirkan anak-anak mereka. Yang unik dari makhluk ini adalah mereka mempunyai suara yang indah dan sangat merdu, sehingga binatang-binatang berkumpul karena kemerduan suara mereka tersebut. Yang ke-13 adalah makhluk aneh yang berbadan ular dan berkepala manusia. Mungkin kalau di Indonesia, makhluk ini disebut dengan siluman ular atau yang terkenal dengan sebutan blorong. Yang ke-14 adalah makhluk-makhluk aneh yang ada di dataran Cina. Mereka tidak memiliki kepala, mulut dan mata mereka ada di dada. Dulu salah satu dari makhluk ini pernah diutus ke penguasa Tartar. Yang ke-15 adalah makhluk dengan kepala manusia, namun mempunyai punggung berbentuk kura-kura dan di atas kepalanya itu terdapat tanduk yang cukup panjang. Yang ke-16 adalah Nisnas. Nisnas ini adalah makhluk mirip kera, namun mereka itu sangat aneh, yaitu memiliki 1 tangan dan 1 kaki. Mereka berjalan merangkak alias ngesot ya. Komunikasi mereka itu dengan bahasa yang sangat aneh. Mereka berada di salah satu dataran subur di negeri Yaman. Nah, itulah ke-16 makhluk misterius yang dijelaskan oleh Imam Qazwini. Tentang kebenaran makhluk-makhluk tersebut, wallahu a'lam, karena belum ada penelitian yang lebih mendalam. Mungkin karena memang sangat sulit untuk menemukan makhluk-makhluk tersebut ya. Dan lokasinya juga yang lain itu tidak diketahui lokasi itu di mana ya. Jadi hanya beberapa saja makhluk yang diketahui lokasi-lokasinya. Bagi pemirsa yang kebetulan pernah melihat salah satu ya di antara makhluk-makhluk tersebut,
Silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah. Silahkan dibagi pengalamannya agar kita semua tahu tentang kebenaran makhluk-makhluk tersebut. Saya Fatih Nur Alam undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan selalu ada misteri di dunia ini. Salam spiritual.